aja ya, baru berapa biji nih kolomnya? 1, 2, 3. Cukup jalan jalan. Sama Mbak Al, ada 7. Kita mulai aja ya, insya Allah nanti teman-temannya akan menyusul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Lemes banget ya, ini malam minggu loh. Ayo semangat, besok libur. Oh tadi udah libur sekolah ya? Yang masih sekolah siapa? Masih sekolah semua? Jadi kelihatan tua ini. Ada yang lagi? Oh Pak Agus yang bisa lagi ya. Kamu adabnya ada. Oke, nah tanpa berlama-lama kita mulai dulu acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bisamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang saya hormati Mbak Al-Fatimah selaku Ketua PCNA Pundong, kemudian Yuda selaku pembicara sore hari ini yang akan bersama kita membahas tuntas tentang persiapan kita di bulan Ramadan. Kemudian teman-teman semuanya yang hadir pada sore hari ini, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan pada sore yang insya Allah barokah ini kita diberikan kesempatan untuk hadir di masjid yang rumahnya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan di sini saya selaku acara yang akan membersamai nanti menyusun acara untuk sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua inti, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah dapat memperlancar dan memberikan keberkahan kajian Karina pada sore hari ini. Acara yang kedua yaitu acara inti yang akan dibersamai oleh Yunda Mawa. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di masjid hidayah dengan keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikut yang bersama. Baik, ini sebenarnya kayaknya enaknya berinteraksi langsung. Tapi karena mic-nya kayak gini, masa mau digotok-gotok nanti? Pokoknya kita sama-sama pada sore hari ini belajar bareng-bareng. Kadang-kadang memang yang jadi salah satu ngomong ketakutan gitu ya. Itu kalau kita ngaji soal perihal fikih,
soalnya waktu di WA sama Mbak Al dapat surat dari Mbak Fatona itu, oh ini dari kemarin kayaknya emang seriusnya fikih ibadah nih Mbak. Oh iya itu fikih basicnya Insya Allah. Nah karena fikih ini kan mungkin orang kalau nggak tahu gitu ya, kayak melihat sekolah kayak ujian praktek gitu ya. Kan kemarin sama Mbak Auzi sudah belajar sholat dan lain sebagainya, toharoh dan lain sebagainya. Jadi kayak ulang pelajaran lagi gitu. Jadi kayak kita belajar 2 kali, ini anggap aja kita belajar di luar di masjid gitu ya. Biasanya belajar di sekolah di kelas, sekarang kita belajar bersama-sama di masjid. Terus kemarin setelah dapat info tentang fikih itu kok berpikir kayaknya perlu sesuatu yang sedikit mencerahkan. Jadi makanya kenapa warnanya kayak pink-pink kayak cinta-cinta aja ini PPT-nya. Soalnya pengen menumbuhkan rasa cinta terhadap fikih setidaknya biar ketika kita belajar tentang puasa Ramadan setiap tahun kita belajar Ramadan terus. Ya kita kan setiap sebelum subuh kuliah di semuanya kan kuliah subuh ya gitu. Itu kan juga belajar lagi kayaknya udah bosan hidup. Mungkin ada yang sudah 15 tahun hidup sama hidup ya udah belajarnya kalau Ramadan ya ibadah tidak aman kutiba alaikum suara begitu ya. Jadi udah kelotok gitu sampai ngomongnya sampai protek gitu ya. Jadi ya ini sekedar intermezzo aja buat teman-teman sekalian. Ini ada yang masih sekolah SMA kelas 10 atau kelas 11? Kelas 10, Masya Allah. Kelas 10 itu kelahiran tahun 2000 berapa ya? 2008 ya? Oh Masya Allah, itu tua banget ya. Ya Allah, sekarang itu kalau ini gadget udah terakhir tahun 2024 kemarin. Tahun 2025 udah ganti jadi generasi kita. Ya itulah, kita nggak sadar itu waktu akan terus bergulir sampai nanti dari kiamat kelak gitu ya. Yang penting kita mempersiapkan diri. Baik, nah ini udah agak banyak kan ini, jadi kayaknya lebih seru. Baik, untuk pada sore hari ini, insya Allah kita bareng-bareng sharing mengenai bulan Ramadan ya teman-teman. Nah ini sebelum itu, saya tanya dulu, masih adakah utang di Ramadan yang kemarin? Kayaknya nanti kalau udah seminggu sebelum Ramadan baru gerabah kan, aduh utangku jadi ibu. Nah itu dimohonkan mumpung masih 1 bulan ini ya. Nah, di bulan Februari ini masih bisa disahur, segera disahur. Nanti soalnya takutnya kalau udah seminggu sebelum baru ingat ternyata utangnya 7 hari. Wah, mungkin puasa udah 5 minggu ya berarti ya. Nanti udah 5 minggu puasanya, nanti nyambung lagi Syawal berapa minggu puasanya. Pokoknya semangat, jadi mumpung masih bulan Februari segera disahurkannya kalau yang masih ada utang. Selanjutnya Mbak Polo mau tanya dulu. Nah ini kalau bisa saya datang ke sana dan tanya langsung ya, kira-kira puasa itu haknya siapa? Kedengeran nggak kalau begini? Kedengeran nggak? Kira-kira puasa itu haknya siapa? Umat Muslim. Ya umat Muslim. Terus haknya siapa? Sebelah sini beda, sebelah sini. Haknya siapa? Orang berakal. Lanjut, haknya siapa? Orang yang beriman. Yang baru datang. Ya sudah balik. Baik. Oke, pertanyaannya tadi puasa merupakan haknya siapa? Nah, hak di sini, hak itu bukan hak umum gitu ya, bukan ya. Haknya siapa ini ada 2 cluenya. Haknya manusia apa haknya Allah? Coba jawabannya sekarang, haknya manusia atau haknya Allah? Haknya manusia. Oke, yang sebelah sini juga manusia. Ternyata teman-teman ini fun fact gitu ya. Kalau anak sekarang fun fact-nya kalau mungkin kita belum tahu selama ini, ternyata ada hadis qudsi yang Allah Ta'ala berfirman. Kalau hadis qudsi kan itu dari Allah langsung kepada Rasulullah, jadi Allah berfirman ya, Qul
kullu amal ibnu adam lahu illa shaum. Jadi semuanya itu tadi ibadahnya anak Adam itu tadi adalah haknya si Adam itu sendiri, anak Adam itu sendiri, manusia itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu adalah haknya Allah. Dan aku akan membahas kenapa kok haknya Allah. Di logikanya seperti ini. Cara melogikanya mungkin Mbak Al yang sudah menikah di sini cuma Mbak Al atau Mbak Al saja. Oh iya. Nah ini di logikanya dengan cara seperti ini. Kalau berpuasa kira-kira di siang bolong boleh berhubungan dengan Mbak Al? Boleh. Padahal berhubungan itu hanya manusia dan istri itu harus patuh ketika suaminya minta untuk berhubungan. Jadi Allah melarang untuk berhubungan badan, padahal surganya istri ada di siapa? Suami. Jadi puasa itu adalah hanya Allah. Cuma satu ibadah ini saja. Makanya nanti kalau misalnya kita menarik kasus-kasus kontemporer yang zaman sekarang itu, kalau pernah dengar mungkin kalau di kalangan orang kan kita Man United, kita kan MU ya. Kalau yang satunya yang gitu, itu kan ada yang namanya mengqadha sholat. Pernah dengar nggak ketika orang yang meninggal kemudian beliaunya itu sebelum meninggal sakit lama di ICU misalnya kritis, terus kemudian anak-anaknya ayo saat berusaha jenazah untuk sholat mengqadha sholat mayitnya, jadi keluarganya harus bertanggung jawab. Nah kalau menurut putusan tarjih itu yang boleh mengqadha seperti itu hanya puasa, karena puasa hanya Allah. Jadi kalau misalnya ketika Masya Allah ada saudara yang meninggal atau simbah atau kakek nenek gitu yang meninggal ketika bulan Ramadan dan ternyata masih ada itu yang puasa, bisa nanti mengqadha puasanya, tapi atau juga bisa membayar dengan fidyah gitu ya. Jadi pilihannya ada dua, mau para anak-anaknya dan keturunannya mau mengqadha puasanya atau mau untuk membayar fidyah karena utangnya kepada Allah. Jadi ini cuma salah satu aja ibadah ini yang benar-benar cuma miliknya Allah, gak prerogatifnya Allah. Jadi jangan pernah main-main sama puasa, apalagi puasa Ramadan ya. Kita lanjut. Nah ini makanya ada tabel sini, pokoknya ada skema gitu ya. Ketika nanti puasa itu adalah hanya Allah, dimintakan kepada orang-orang mukmin. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, nanti ujungnya endingnya adalah sebagai orang yang muttaqin. Tapi untuk menjadi orang yang muttaqin tadi harus punya step-stepnya. Gak cuma puasa aja, juga harus sholat, baca Quran, sedekah. Kalau kira-kira kita puasanya sambil tiduran, terus scroll TikTok, terus nonton live TikTok, shopping gitu-gitu, kira-kira bakal jadi yang ini enggak? Enggak. Kita cuma dapat dapat hausnya, dapat laparnya, dapat lepasnya, ya enggak? Iya. Masya Allah ada ustazah. Ini kemarin habis ikut pelatihan kembali nggak harusnya nanti diberdayakan ini. Nanti harusnya masuk ke depan gantikan jadi mubalighah gitu ya. Nah ini langsung ditembak malu gitu. Iya. Oke, kita kembali ke depan deh. Karena Allah tadi sudah bilang ini haknya Allah untuk orang-orang yang mukmin, kita perlu banyak step untuk menuju ke takwa. Jadi makanya nanti ketika puasa ini salah satu beberapa amalan-amalan yang diajarkan ketika berpuasa. Oke? Nah ini ayat yang legend ya, ayat yang legend semuanya sudah hafal, semuanya sudah tahu, semuanya sudah mungkin kepalanya mungkin kalau misalnya dengerin gimana, wes di skip aja lah gitu ya. Kalau misalnya
atas orang-orang sebelum kamu. Berarti kira-kira yang puasa kita dulu atau orang-orang sebelum kita sudah juga pernah berpuasa? Sebelum kita juga sudah pernah berpuasa. Sekarang contohnya puasa yang sudah pernah dilakukan oleh simbah buyutnya kita, nabi kita yang sebelum Nabi Muhammad. Contohnya apa? Dulunya kemarin puasa Muharram, tanggal 10 puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa apa? Kenapa kok harus puasa Asyura? Sejarahnya apa? Enggak. Sejarahnya apa itu? Kemarin Muharram. Ini bulan Syaban ya. Syaban itu bulan Muharram. Kira-kira kenapa kok dianjurkan puasa Asyura? Dan Rasulullah sendiri juga ini taktik dan strategi dakwahnya Rasulullah agar orang-orang Yahudi itu melihat, kok nabi wong Islam itu juga melakukan puasa seperti nabiku dulu gitu. Berarti kalau misalnya dengar kata Yahudi, kira-kira nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Itu kenapa puasa tanggal 10 Muharram? Karena ada peristiwa besar sejarah di mana Nabi Musa melarikan diri dari Mesir menuju ke tanah Palestina, tanah yang dijanjikan itu tadi, yang sampai sekarang mereka uber ya. Pokoknya ini di kitabku itu adalah tanah yang terjanjikan, pokoknya ini bonku gitu ya. Itu karena peristiwa itu tadi, rasa syukur tadi itu bisa membelah lautan dan bisa keluar dari Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dengan rasa syukurnya akhirnya beliau berpuasa. Makanya Nabi Muhammad juga ikut berpuasa di 10 Muharram. Jadi itu taktik strategi dakwah juga ya. Jadi dari memikat orang Yahudi, ya walaupun endingnya Islam ini nanti dihancurkan sama orang Yahudi juga ketika beliau sudah tidak ada, oleh Abdullah bin Sabah yang memporak-porandakan, makanya ada perang Jamal, perang Siffin dan lain sebagainya. Itu gaweane si orang munafik dari dulunya Yahudi, terus enak melebihi Islam lah gitu. Terus akhirnya merusak dari internalnya gitu ya, mengkotak-kotakan gitu. Dan yaitu yang muncul ketika ketika pembunuhan Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Itu sama dia dikompor-kompori, digodok terus, digoreng terus ya isunya gitu. Akhirnya sampai pecah perang Siffin dan juga perang Jamal. Kemudian ada puasa yang terkenal, selang-seling, satu hari puasa, satu hari enggak, namanya puasa Daud. Dilakukan oleh Nabi Daud. Karena apa? Bentuk pertobatan Nabi Daud, karena beliau dulu itu dia namanya orang zaman dulu deh. Itu kan juga Nabi kita juga punya banyak istri. Jadi beliau ingin memperistri salah satu lokasi prajuritnya yang sedang ada di medan perang, dan sama Allah langsung dielek-elek. Ada dua malaikat yang datang ke beliau, dan akhirnya beliau tersadar bahwa ini mau ki malaikat kok sing ngelek aku ki malaikat yang berwujud manusia. Akhirnya dengan pertobatannya beliau berpuasa 1 hari, kemudian setelah tidak puasa terus puasa lagi seperti itu. Dan yang terakhir ada puasa yang di tengah-tengah bulan, puasa apa? Puasa Ramadan ada boleh. Itu kenapa sejarahnya puasa itu ada gitu. Itu ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi. Nabi Adam itu ceritanya kan kita bayanginnya kayak gini, Nabi Adam diturunkan ke bumi dari surga, kayaknya melewati lapisan atmosfernya kita, kayak misalnya dipikirnya gitu gitu. Makanya itu tapi ada hadisnya betul seperti itu. Ketika Nabi Adam turun ke bumi itu dalam posisi kulitnya terbakar matahari, jadi hitam legam gitu. Kemudian ketika Allah memerintahkan untuk beliau berpuasa, di hari pertama beliau berpuasa itu kulitnya jadi agak sedikit putih. Terus di hari kedua lebih putihan lagi, hari ketiga lebih putih lagi. Nah ini nih skincare-nya kita kayaknya bisa gitu, nggak usah pakai skin TV, nggak usah pakai maggot Centella Asiatica, niacinamide apa gitu.
maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum Nasrani. Jadi tadi yang 3 itu puasa-puasanya orang zaman dahulu ya. Kemudian sebab mereka juga diwajibkan berpuasa Ramadan, tapi mereka tidak boleh makan dan minum setelah tidur. Jadi mereka misalnya buka waktu maghrib gitu ya. Terus kemudian pokoknya dia jangan sampai sholat isya dulu dan jangan sampai ketiduran dulu. Nah itu nanti mereka boleh di situ di sela-sela itu boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan. Jadi mengakhirkan waktu isyanya kayak gitu. Nanti puasanya dari habis isya itu sampai makan. Paham boten? Paham kan ya? Itu juga ada kejadian ketika Umar bin Khattab itu dulunya itu sebelum ada syariat yang kita bisa makan dan minum dan berhubungan ketika malam hari itu tadi itu kayak gitu puasanya. Tapi karena banyak kesulitan ya, ketika Umar bertanya kepada istrinya, ayo kita mengajak bahasanya untuk mengajak berhubungan seperti itu, kemudian istrinya menolak karena dia sudah tidur. Akhirnya dia berkonsultasi kepada Rasulullah dan Rasulullah membuat syariat yang baru itu tadi. Makanya kita bersyukur ya dari sholat aja syariatnya dari dulunya berapa ratus rakaat terus jadi cuma berapa kali sholat 5 kali dalam sehari itu, masya Allah itu sudah keringanan yang sangat-sangat ringan ya. Nah kemudian yang wajib berpuasa itu siapa sih? Yang wajib berpuasa itu tadi muslim, berakal, balik atau kita bahasanya mukallaf gitu ya, dan sehat jasmani. Jadi kalau misalnya sudah berislam, otomatis jangan mentang-mentang kuncinya cuma tinggal syahadat aja udah masuk surga, tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, dan kalau mampu nggak haji, ya kuncinya belum lengkap. Jadi untuk yang wajib berpuasa itu tadi yang mukallaf, yang berakal dan balik. Jadi kalau misalnya masih anak kecil ya, dulu ada yang pernah puasa asar nggak? Waktu kecil. Jadi bukan puasa beduk tapi puasa asar, pernah nggak? Pernah. Ya dulu saya kayaknya SD kelas 1 gitu deh. Jadi kayaknya duhur itu aku masih kuat kok, duhur masih kuat. Tapi asar udah mau ngaji takjil itu udah lemas. Boleh nggak puasa asar? Jadi asar buka puasa padahal cuma 3 gitu ya. Harusnya bisa ya, tapi karena belum balik gitu, boleh lah ya, bukan cuma selain puasa mano, puasa apa? Puasa beduk, ada puasa asar. Jadi per ini, tapi ya jangan nanti puasa mano juga, puasa beduk juga, puasa asar. Jadi itu namanya makan terus. Oke, selanjutnya yang tidak wajib berpuasa adalah yang nggak wajib sama sekali ada orang kafir dan orang gila. Tapi kayaknya orang gila malah mantek-mantek ya. Mereka kayaknya hidup di jalan, makan dari sampah itu tidak bahagia, tidak mikir apa. Tapi ya nanti di akhirat bingung tempatnya. Lanjut untuk yang wajib berbuka dan mengkodok. Jadi maksudnya itu yang wajib berbuka tuh wajib batalin puasa adalah yang kalau misalnya langsung dapat haid gitu ya. Jadi jangan nunda-nunda. Ada yang pernah curang nggak? Udah jam 5 gitu, kok kayak ada keluar, nggak mau ke kamar mandi dulu sebelum ada maghrib. Nanti kita kecewa. Jadi kadang-kadang ada yang wanita tuh triknya adalah pokoknya diampet dari jam 5 sampai ada maghrib, jangan ke kamar mandi terlebih. Nanti kalau udah setengah 6 buka kamar mandi, ya Allah dari berapa menit lagi keluar tuh kayak rasanya gitu ya. Tapi kita harus tetap wajib berbuka, nggak boleh kita menunda-nunda tuh nggak boleh. Jadi kalau udah terasa keluar, ya otomatis langsung minum gitu. Alhamdulillah ya udah nih bahasanya nikmatnya Allah ya, rahmatnya Allah kepada kita. Ya tapi endingnya tetap agak gelo ya, kayak kok mangkel gitu, kok nggak ya nanti habis maghrib gitu. Itu cuma tinggal satu prit gitu udah keluar gitu kan. Terus kemudian nifas. Jadi nanti ketika yang wajib berbuka ini ketika sudah keluar darah haidnya langsung membatalkan puasanya, dan juga nanti di akhir harus mengkodok puasanya atau mengganti puasanya. Selanjutnya yang boleh berbuka dan membayar fidyah kalau misalnya nggak mampu banget ya, maksudnya nggak mampu untuk mengkodok, nah itu kan harus membayar fidyah. Membayar fidyah itu nanti ada kembali di slide selanjutnya. Itu untuk orang yang lanjut
usia. Jadi kalau yang sudah sepuh banget, mungkin sudah yuswanya 80-an ke atas, sudah berbaring di kasur dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, itu nanti boleh. Tapi kadang-kadang sih ada yang kayak ya aku bisa kuat kok gitu. Kadang-kadang bonceng sepeda motor aja masih mirip yang cewek ya. Aku bisa kuat. Padahal itu dari nikmat ya Allah banget. Jadi kan udah tinggal gitu ya gemes gitu. Kemudian orang yang sakit tanpa harapan untuk sembuh. Jadi kalau yang sudah sakitnya menahun, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya orang yang pekerja buruh kasar itu kayak misalnya dia benar-benar mungkin kalau sekarang kayak apa ya, pekerja tambang yang masuk ke dalam gua kurang nafas dan sebagainya, itu juga mungkin berbahaya ya kalau misalnya nggak terhidrasi gitu ya. Nah itu nanti juga boleh tidak berpuasa. Kemudian yang selanjutnya wanita hamil. Tapi mungkin Mbak Al dulu waktu hamil kuat nggak buat berpuasa? Enggak, benar-benar bed rest gitu ya Mbak? Itu tergantung fisik masing-masing nih. Ada mungkin yang wanita hamil terabas saja tetap puasa gitu, tapi ada juga yang mungkin Allah memberikan kondisi yang berbeda gitu, jadi nggak kuat untuk berpuasa. Mungkin walaupun udah di trimester kedua tetap mual-mual gitu. Dari awal sampai akhir itu saya kan mendarat. Ya emang harus bed rest, nggak kemana-mana, tidur aja gitu, jadi nggak puasa. Masya Allah, ya itu nanti kondisinya teman-teman jangan takut ya, tapi jangan takut ya tiba-tiba beneran Mbak Al gitu langsung malah Mbak aku tak child free gitu ya. Jangan gitu ya. Oke, yang terakhir adalah boleh berbuka dan mengqadha. Itu adalah orang sakit dan musafir. Kalau cuman sakitnya pusing-pusing atau demam, mau flu, bersin, nah itu boleh. Kalau misalnya nggak kuat banget, nanti yang penting ketika di akhir boleh mengqadha atau mengganti. Kemudian musafir kalau dengan jalan-jalan kemana, mau mudik dan lain sebagainya. Ini kayaknya orang Gunung nggak mudik kemana-mana kan? Asli Bantul, asli Bantul, pakai M, asli Bantul. Oh, Mbak mudik, oh Masya Allah. Itu kalau misalnya silakan untuk tidak berpuasa. Nah ini tadi yang masalah membayar fidyah. Membayar fidyah itu ketentuannya adalah 1 mud atau 0,6 kg. Boleh nanti kalau gandum ya, kalau orang apa namanya Timur Tengah gitu, kalau kita beras gitu. Jadi bisa nanti membayar fidyah dengan 6,5 0,6 kg seperti itu. Selanjutnya rukun puasa. Nah ini kalau menurut teman-teman tajwid itu ada 2. Jadi yang pertama adalah niat puasa Ramadan, dan sebetulnya boleh apa ya? Boleh ketika kita di masjid itu kan biasanya ada nama itu somo dan lain sebagainya dilisankan, tapi tetap kalau bisa di dalam hatinya, karena tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi yakin aja aku besok puasa ya Allah, dan karena tapi benar-benar yakin aku saat kosong. Pokoknya karena hadisnya barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar maka tidaklah sah puasanya. Jadi tetap harus niat puasa. Jadi jangan sampai pas lagi taraweh, dan mungkin kalau dulu zaman kecil ya kita sambil ngobrol lah, sambil main perang-perangan sarung apa-apa gitu ya. Nah itu mungkin kita nggak mikir niat puasa ini apa dan sebagainya. Karena sekarang kita sudah balik, sudah mukallaf, sudah berilmu dan berakal dan balik, makanya kita harus mengucapkan niat puasa dengan hati yang mantap. Makanya kenapa kalau di Muhammadiyah nggak ada niat sholat usoli-usolian, karena kita tinggal menanamkan di dalam hati, karena niat tempatnya ada di hati seperti itu. Oke, dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak fajar sampai terbenam. Karena puasa itu tadi secara bahasa imsak, artinya menahan diri minal ta'am, dari makan, minsyar, dari minum, dan juga jima atau berhubungan gitu ya. Oke, selanjutnya amalan utama ibadah puasa. Jadi teman-teman sekalian jangan merasa karena aku masih muda Mbak, masih kuat gitu ya, aku tak poso
48 jam. Nah itu jangan. Kalau bisa menyederhanakan mungkin ada yang tahu kayak intermittent fasting atau enggak? Jadi nggak makan gitu, kayak tunda makannya. Nah itu hampir sama ya kayak puasanya. Tapi makanya kita sebagai umat muslim sudah dikasih nih caranya detox tubuh, caranya untuk intermittent fasting itu dengan cara ya ini puasa Ramadan ini kita selama 1 bulan kalau bisa ya dikurangin, maksudnya gula, manis-manis, boleh makan lebih baik itu. Jadi kalau buka itu sebenarnya manis-manisan buat ini energi boleh, tapi jangan sampai kebanyakan kurma, enggak apa-apa. Sama kalau bisa yang pertama kali awal itu kalau bisa protein makan. Jadi biar kembalikan energinya. Jadi kalau misalnya lagi mau aku sekarang program diet gitu ya, nah itu bisa nanti ketika berbuka puasa kalau bisa dibanyakin proteinnya, dan juga nanti kalau manisan kurma aja. Pokoknya yang glukosanya itu alami, jadi langsung diterima sama tubuh. Selanjutnya berdoa setelah puasa. Nah ini kalau berdoanya setelah puasa biasanya doanya sebelum buka puasa atau doanya setelah meneguh air? Sebelum, berarti pakai malah kasih pakainya apa? Biasanya ada yang awal terus dilanjut ke Oh, lanjut gitu ya. Kalau misalnya kita mau menjalankan sunnah, bisa nanti sebelum berbuka puasa kan itu mustajab ya, kita doa apa aja boleh, pokoknya baca basmalah, doa semuanya yang pengen diinginkan, pengen punya suami pangeran berkuda putih juga boleh, pengen punya rumah 5 tingkat berlift juga boleh gitu, pengen jadi pengusaha sukses terus bisa flexing juga boleh gitu ya. Pokoknya doa apapun dipersilahkan sebelum berbuka puasa karena doanya mustajab. Baca basmalah aja, minum air, kemudian doa Allahumma dhahabal dhama'u wa batalatil umuku wa tabatal ajru insyaallah. Itu nanti setelah itu baru makan yang lain-lain. Oke ya. Jadi mulai dari sekarang dibalik gitu. Nanti kalau misalnya mau pokoknya doa apapun yang teman-teman inginkan, insya Allah ketika Ramadan tetap selama 30 hari itu doanya sama gitu. Masa iya sih Allah nggak simpati sama aku gitu. Jadi pokoknya sama aja doanya, template nggak apa-apa, tapi asalkan jangan ya Allah yang kayak kemarin ya Allah, jangan. Doanya ya kalau bisa yang sama gitu, dengan bahasa yang sama, dengan bahasa yang baik, merayu Allah. Kita lagi gombal ke Allah gitu ya. Kalau misalnya cowok aja bisa gombalin kalian, masa kalian nggak mau gombalin Allah Ta'ala gitu. Kayak gitu. Jadi selanjutnya makan sahur di akhir malam. Jadi kalau bisa, mungkin kadang-kadang ada yang makan jam, oh ya udah deh kamu sahur jam 12 malam nanti tak tidur biar besok pagi langsung ini. Nah itu disunahkannya adalah makan sahur di akhir. Tapi ya jangan pas udah cepet-cepet, nah itu jangan ya. Jadi tetap kalau bisa ya sebelum imsak pas itu udah pas gitu waktunya. Jadi kalau bisa diakhirkan sahurnya, kemudian memperbanyak ini dengan matahari makanya belum nih yang sudah betul ya. Nah itu pokoknya sedekah besok ketika Ramadan jangan diempet-empet. Aduh ini duitnya ini tak gue tunggu skincare panahan sewu kok yang mana sampai pakai gue kok ada top up Shopee payment gitu ya. Jadi kalau bisa disisihkan dulu ketika sudah dapat uang, mungkin dari di profit orang tua ya, masih ada di profit orang tua segini sekian ratus 1 bulan, disisihkan dulu baru untuk kebutuhan yang lain. Kemudian tadarus Al-Quran. Nah ini nih kalau bisa PCNA Pundo punya target, aku Ramadan besok pengen khatam 2 kali misalnya, atau pengen ya udah deh one day one juice, berarti otomatis 1 kali khatam dipersilakan. Kalau misalnya udah hafalannya udah banyak ya cuma tinggal kan merojah aja udah wes 12 menit gitu ya. Tapi kalau misalnya masih terbata-bata, insya Allah tahu niatnya kita pengen, ya Allah aku pengen khatamin tapi kok nggak bisa, ya sebisanya seperti itu. Insya Allah mencatat amalnya.
niatnya kita yang penting apa. Kemudian sholat tarawih atau sholat qiyamul lail, dan yang terakhir adalah 10 hari terakhir. Ini yang kadang-kadang tuh suka gemes gitu ya. Ketika sudah 10 hari terakhir, sholat tarawihnya tambah ya enggak? Hari pertama sholat tarawih, sama jadi kebut kamu ngasih, digelari kosong sampai samping sana ya. Terus habis itu ketika 10 hari terakhir Ramadan, semuanya masjidnya pada pindah ke Al-Amplas, ke Al-Hartono, enggak ada ya terus sekarang Al-Pakuan. Jadi pindah kemana-mana, pindah ke Al-Mulia, Al-Purnama, atau misalnya aduh mbak, aku udah ada janjian bukber. Ini dari 10 hari mana kok orang bukber angkatan, bukber SD, SMP, SMA, TK, bahkan kelompok bermain PAUD, kocok desa, kocok circle kecil, circle besar, circle 1, 2, 3, 4, 5 sampai atasnya gak akan ada habis. Ramadan cuma satu kali dimanfaatkan. Jangan sampai guys, ini sudah mau Ramadan, ada belum woro-woro di grup? Belum. Biasanya kalau yang nggak ada woro-woronya, dari lama woro-woro biasanya wacana ya. Ya, itu nanti ada biasanya grup wacana bukber. Itu nanti jenengan akan melakukan ya itu tadi muter. Ini sih coba orang sudah wes dandan ayu wes kan aku update iki lah gitu dan pengen pilih di apa udah nyari-nyari di TikTok rekomendasi style bukber terbaru tren 2025 katanya bergendi gitu. Nanti pokoknya besok lebaran lihat aja ya pakai baju bergendi, melu fashion trend TikTok kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita mempercepat nih. Untuk pelaksanaan sholat lail atau tarawih ada beberapa tata cara pelaksanaannya. Menurut hadis Bukhari dan Muslim itu dari 11 rakaat bisa 4-4-3, atau nanti kalau misalnya dari hadis riwayat Daud itu diawali dulu dengan sholat iftitah, atau kalau misalnya dengan ini biasanya habis kultum gitu ya, habis kultum ada sholat kan 2 rakaat itu sholat iftitah, kemudian 2 nanti di witirnya 2-1. Terus kemudian ini maksudnya 13 itu karena ketambahan sholat iftitah nih. Selanjutnya untuk riwayat Muslim itu ada juga yang mengatakan hadisnya 2-1. Jadi monggo terserah dengan mau sholat tarawih yang mengikuti yang mana gitu. Dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Selanjutnya untuk sholat iftitah ini nanti rakaat pertama setelah takbiratul ihram itu membaca doa iftitahnya subhanallah di malakut wal jabarat wal kibriyai wal azamah. Kemudian baca Al-Fatihah, terus rakaat kedua Al-Fatihah, terus kayak seperti biasanya. Selanjutnya nanti untuk PPT-nya kalau yang mau dapat saya kirimkan ke Mbak Ade, nanti bisa di-share ke teman-teman. Oke, selanjutnya untuk amalan yang membatalkan puasa dan wajib Ramadan. Ini kalau misalnya dulu kayak pura-pura waktu kecil masih belajar kan ya, pulang sekolah gitu, terus buka kulkas, terus ngadem, awalnya cuma ngadem, tiba-tiba ada air es di kulkas, kok monggo lagi mandi, sengaja minum terus, tapi habis itu kayak pura-pura lemes lagi dan diketahui orang tua. Itu ada beberapa yang gitu ya, mungkin waktu kecilnya dan aku masih lemes kok lemes banget ya, padahal habis minum air es gitu ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ini juga maksudnya kadang-kadang ada beberapa cara untuk muntah ya, yang masukin jari ke mulut gitu ya. Pokoknya jangan sampai muntah dengan melakukan yaitu tadi dipancing terus keluar gitu jangan. Kemudian yang ini, kalau ini insya Allah nggak ada ya perempuan merokok, insya Allah nggak ada. Tapi di luar sana fenomena merokok sudah banyak, berhijab, vape, merokok, jangan sampai terbawa arus. Karena sudah jelas fatwanya kalau orang Muhammadiyah merokok itu haram. Kalau mau pindah ke bintang 9 muter-muter ya, bintang 9 itu masih makruh boleh gitu ya. Tapi ya itu tadi kita sendiri-sendiri, enggak kita BPJS. Gitu. Selanjutnya baik dan nifas, kemudian berniat membatalkan puasa. Berniat membatalkan puasa itu maksudnya kalau misalnya jenengan tiba-tiba kok mana kurang
aman. Ya udah goler-goler aja di kasur. Gitu. Selanjutnya mengeluarkan mani secara sengaja. Jadi kalau mungkin bagi laki-laki onani gitu ya. Kemudian yang ini tadi cuma wajib mengkodok. Selanjutnya kalau yang wajib mengkodok dan kafarat itu adalah yang sudah menikah. Gak kuat banget sampai gak kuat begitu masih yang pulang tiba-tiba berhubungan itu kafaratnya. Kalau sekarang udah nggak bisa memerdekakan budak ya, udah nggak ada budak ya. Nah itu bisa puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja puasa udah gak kuat. Hamba mau puasa 2 bulan berturut-turut sama suami istrinya tambah sampai kayak gimana gitu. Nah itu kan. Kemudian memberi makan 60 orang fakir miskin. Ini pokoknya ada hadis yang terkenal sekali ya, di mana sahabat Rasulullah itu bertanya, kemudian aku udah ini, aku sudah melakukan berhubungan dan sebagainya, sampai akhirnya Rasulullah memaafkan karena dia ternyata orang termiskin di situ. Jadi ya sudah tidak ada orang miskin lagi yang bisa dikasih makan. Kemudian amalan yang boleh, ini amalan yang boleh itu maksudnya dibolehkan kalau misalnya pas dengan misalnya ngetak-ngetak banget besok Ramadan siang hari jam 12 siang itu wes nggak kuat gitu ya, bisa menuangkan air atau menggasih kepalanya ya ketika wudhu itu kalau bisa kalau keramas rapopo gitu ya, itu diperbolehkan. Kalau misalnya sangat-sangat kepanasan dan wes megap-megap gitu boleh gitu. Kemudian berbekam kalau misalnya di sini sudah pernah bekam nggak apa-apa, boleh berbekam juga. Tapi ya mungkin kalau misalnya belum ya jangan coba-coba belajar nanti di luar Ramadan nggak apa-apa. Soalnya kan nanti agak mungkin anak badannya rada-rada lemes. Kemudian dalam keadaan junub ketika masuk waktu subuh, ini kurang subuh. Jadi kalau misalnya ketika malam hari berhubungan kemudian belum sempat mandi besar, gitu ya, mandi wajib, kemudian udah sudah selak subuh belum makan sahur aja dulu. Nanti ketika udah selesai, ketika ada pas lagi mandi ya wes nggak apa-apa gitu. Itu tetap diperbolehkan. Jadi pokoknya nanti buat ilmu aja adik-adik sekalian besok kalau sudah menikah nggak apa-apa gitu. Tapi ya kadang-kadang suka awkward aja kalau masih tinggal sama mertua gitu ya, malam pagi-pagi setengah 3 keluar kamar mandi ibu mertua lagi masak sahur aja kayak rasanya tuh aduh ketahuan gitu, kayak merasa berdosa gitu. Padahal ya kayak suami istri tapi malu aja gitu ya, seperti itu kali. Nah alhamdulillah nanti kita banyak diskusi saja, ada pertanyaan dan sebagainya. Untuk referensi yang digunakan adalah tuntunan Ramadan dari putusan majelis kaji, kemudian ada buku fikih yang ini buku fikih bobrok ini dan sampai soek dan sampai buku fikih Islam tahun 2000 ini seumuran saya, anak 2000 itu dari BWMPI. Jadi kalau misalnya nanti dengan sebenarnya ini harusnya dicantumkan juga HPT, tapi yang HPT lama, jadi bukan yang HPT biru yang baru itu, tapi HPT yang lama yang hitam. Itu insya Allah ada basiannya juga, jadi ada tulisannya. Kemudian yang terakhir jazakumullah khairan, ini kita sama-sama belajar saling mengingatkan. Sebenarnya saya itu lebih mafhumnya di bagian usuluddin dan perbandingan agama karena dulu kuliah di sebelah situ. Jadi untuk masalah ini harus buka lagi gitu. Karena maksudnya kan perbandingan mazhab akan jauh berbeda dengan perbandingan sekte-sekte dan keyakinan dan sebagainya. Jadi makanya ini kalau ada yang salah boleh nanti nggak mau itu tadi dalilnya kok kayaknya kurang tepat, boleh dipersilakan untuk menyanggah dan memberi saran dan juga memberi masukan agar kita sama-sama mempersiapkan bulan Ramadan ini jauh lebih siap dari tahun sebelumnya. Jangan tiba-tiba kayak saya sampai terawih, padahal belum nyiapin apa. Jadi kalau bisa dari sekarang ya seenggaknya deh biar nggak malas dulu dikit-dikit pagi sore, tadarus, apalah yang kecil-kecil dulu ya, paling seenggaknya cuma 1 buku atau berapa gitu. Nanti tiba-tiba ke sekolah bawa Al-Quran, ini alim banget. Aku soalnya ngejar hatam gitu, satu hari 1
berlalu. Berarti yang mengata-ngatain ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang puasa ya, jadi kita lebih siap lagi untuk menghadapi Ramadan ya, biar ya kita nggak kaget tahu berpuasa persiapannya belum. Nah ini kita persiapkan ya, semoga teman-teman semakin mantap lagi menjalankan puasanya biar nggak muspro puasanya ya, rasanya muspro. Teman-teman ada pertanyaan mungkin? Ya, monggo silakan. Kalau tadi yang berhubungan mandinya mas itu ganti kalau lagi mens gitu. Terus kalau sorenya itu apa kayak masih ada keluar. Nah jadi bisa juga keluar sejarahnya keluar. Terus apa pas mau sahur itu udah nggak ada yang keluar. Nah kalau tetap ikut sahur terus apa mandinya pas setelah sahur itu gimana? Nah ini bab darah haid ya. Jadi untuk bab darah haid sendiri nanti mungkin ada teman-teman yang tercengang juga karena ada beberapa fakta. Jadi sebenarnya ada beberapa dalil yang sahih yang mengatakan bahwasannya nanti kalau misalnya ini contohnya ini, kalau mandi pas sebenarnya udah nggak keluar dari dubur, tapi mandinya pas pulang sekolah misalnya jam 4 gitu ya. Berarti kan ada 2 sholat yang skip. Nah itu sebetulnya kita wajib untuk mengkodok sholatnya. Jadi nanti ketika habis mandi itu harus sholat dubur dan sholat asar. Itu mungkin kalau misalnya di orang sampingnya kita itu lebih aware gitu. Tapi kalau di orang Muhammadiyah mungkin itu jarang terdengar gitu. Tapi memang itu kewajibannya kita karena pas posisi 2 itu tadi adalah sholat yang bisa untuk dijamak. Laras banget, kan? Jadi kalau misalnya subuh sendiri, duhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak. Jadi kalau misalnya pas lepasan sholat dan mandinya itu tadi tuh ya menunda karena masuk di sekolah masa mau mandi mbak, maksudnya cukur di kamar mandi sekolah kayaknya kotor dan pesing ya kayak gitu. Jadi itu harus mengkodok sholatnya. Sama halnya itu tadi ketika kita lagi haid gitu ya. Kalau misalnya pas kebetulan sebetulnya sudah tidak keluar, itu dipastikan dulu ketika sebelum tidur. Jadi misalnya Rista misalnya tidur jam 10 gitu ya. Jam 10 dipastikan dengan cara pakai kapas atau tisu gitu ya, di swab apa sih? Ya pokoknya di swab gitu ya, di swab. Nah itu nanti dipastikan keluar atau tidak gitu. Nah nanti kalau misalnya masih keluar otomatis berarti ya sudah kayak gitu. Berarti besoknya belum mandi tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya pas malam itu ternyata sudah bersih, kalau bisa sebelum tidur malam mandi lebih amannya seperti itu daripada menunda-nunda. Karena kan itu juga masih bisa masuk waktu sholat isya ya kan. Sholat isya itu kan lebih dianjurkannya di akhir kan. Jadi boleh nanti sekalian sholat maghrib dan isya terus habis itu tidur, jadi lebih tenang aja gitu. Jadi ketika dipanggil Allah ya kita nggak tahu ya, maaf ya Rista ya. Maksudnya bukan gimana tapi mempersiapkan diri ketemu Allah gitu ya. Kalau bisa sudah nggak ada utang tadi itu sholat gitu kan. Jadi kalau bisa sebelum tidur sudah mandi terus habis itu sholat maghrib dan isya kemudian baru tidur. Terus tapi kalau misalnya ketika bangun sahur ternyata sudah bersih dan mepet waktunya, mepet banget maksudnya ngepres banget cuma ada waktu 10 menit misalnya, lebih baik dipergunakan untuk makan terlebih dahulu daripada untuk mandi. Soalnya mandinya anak cewek bisa 1 jam di kamar mandi, bisa ngopok, pakai masker rambut, isi luluran, isi apa, sebelah jadi masih lama. Tapi kalau
seandainya kalian itu sudah benar-benar suci, itu adalah mungkin ada beberapa wanita yang tidak merasakan, tapi ada beberapa wanita yang merasakan itu keluar kayak keputihan gitu loh, kayak lendir putih gitu. Nah itu artinya kalian benar-benar sudah suci. Tapi kalau misalnya masih ada ketika di lendirnya itu masih ada merahnya, berarti itu tetap belum, hitungnya masih baik, jadi belum bersih gitu ya. Dan itu kan maksudnya ada beberapa hadis juga mengatakan, ada beberapa mazhab yang katakan berbeda-beda, bisa 13 hari 14 malam, 12 hari 13 malam, atau 15 hari. Kalau misalnya mau dipolin biar tak ambil yang 15 hari aja deh Mbak, nanti kalau seperti itu baru namanya darah istihadah. Jadi darah penyakit. Kalau darah istihadah wajib puasa, wajib sholat. Jadi sebelum sholat itu dibersihkan dulu, ganti pembalut dan sebagainya. Ada yang mengatakan kalau darah istihadah harus mandi setiap mau sholat. Tenang gubul ya. Ramas terus 5 hari sekali kerabah terus, mandi besar terus. Kayaknya kok Islam itu mempermudah hidup kita, kok kita malah mempersulit gitu ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan ambil mazhab yang susah-susah, ambillah yang gampang-gampang gitu ya. Jadi ya itu kan kalau ada darah istihadah, yang penting kita sudah mandi besar, kemudian ketika sebelum waktunya sholat dibersihkan, berwudu dan sebagainya, area itu dibersihkan, ganti pembalut atau pakai panty liner gitu ya, itu dibersihkan. Jadi pokoknya dikasih 15 hari misalnya, apa yang mengambil 13 hari atau mengambil 15 hari, mau ngambil yang mana kayak gitu. Oke, lagi. Saya tanyakan, misalnya Mbak, manusia tempatnya lupa. Kalau kita lupa nggak niat puasa, karena kita udah lupa kayaknya sudah untuk insafnya itu sudah berubah untuk seorang fakir miskin yang apabila dia itu sudah tidak mampu berpuasa, karena sakit atau karena sudah lupa. Sedangkan kan kita diwajibkan untuk mengganti dan membayar fidyah ya. Kita fakir miskin tidak mampu membayar dengan pemohon puasa, dia harusnya kita fidyah, tapi karena seorang fakir jadi tidak bisa membayar fidyah. Untuk yang pertama tadi kalau lupa niat gitu ya. Nah niat ini kan sebenarnya karena namanya di hati, terus dengan kalau misalnya sebelum tidur sudah mau meniatkan, jadi memang amannya kenapa kok biasanya kita sholat tarawih itu kita membaca, karena biar besoknya cuma tinggal los gitu ya, jalan tol gitu aja udah, gak usah pikir niat gitu, gak usah. Jadi kenapa para masjid-masjid di sekitar kita itu kalau misalnya membacakan niat puasa itu ketika tarawih itu biar nggak lupa pas malamnya itu udah, besok paginya udah cuma tinggal ya udah sahur selesai terus niat gitu. Nah tapi karena tadi kalau misalnya terlupa itu juga ya, nah itu kalau preventifnya malam hari. Tapi kalau misalnya dengan ketika hari itu juga misalnya ingat mulai jam berapa, tetap diniatkan, tidak apa insya Allah. Karena kan maksudnya kan niat puasa kan selama 1 bulan ya kan, maksudnya itu tadi sudah tercakup gitu. Jadi insya Allah kita yang tahu hati kita adalah Allah Ta'ala, yang kenal juga Allah Ta'ala. Saya juga bukan siapa-siapa, jadi wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya tadi masalah beliau kalau fakir dan nggak bisa bayar fidyah dan nggak bisa mengqadha, otomatis kayak kasusnya yang itu tadi yang harus mengkafarah ketika berhubungan itu tadi kan, yang datang kasusnya kepada Rasulullah, datang dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa memerdekakan budak karena miskin, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dan tidak bisa memberikan makan kepada fakir miskin karena dia yang fakir miskin. Makanya itu nanti diikhlaskan, diikhlaskan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita minta pengampunan sebanyak-banyaknya dan dia diserahkan kepada Allah, amalan dan segala sesuatunya yang menilai hanya Allah. Jadi insya Allah itu tadi Islam mudah, jangan mempersulit. Apalagi misalnya kita hidup di zaman sekarang nih, kadang-kadang rasanya kok kayaknya aku jauh dari agama. Ada sempat perasaan seperti itu kalau kadang-kadang kok kayaknya teman-teman biasa aja, ya udah pakai kerudung kalau misalnya pas di sekolah, pakai kerudung kalau misalnya pengajian, kalau pakai kerudung kalau misalnya ke luar gitu. Tapi ternyata di sosial media masih
dibonceng kayak ibu gitu. Kadang-kadang kok pakai rok tapi nggak pakai celana panjang dan betisnya terlihat, itu juga emang banget gitu ya. Ya apa susahnya sih pakai legging juga mepet, maksudnya kan yang penting nggak terlihat kulit gitu ya, maksudnya kan legging juga masih silir gitu loh bahasanya ya, masih silir. Jadi aduh mbak, aku tuh nanti kalau pakai celana panjang terus double rok nanti apa keringetan di dalam ya, pada ya belilah leggingnya agak mahalan sedikit gitu ya. Sekarang di mana-mana udah yang seamless, terus kemudian yang bahannya sudah menyerap keringat juga sudah banyak, jadi nggak ada alasan lagi buat kita tetap menjaga orang kita. Terus kemudian segala sesuatunya kalau misalnya teman-teman merasa kok kayaknya berat banget ya, carilah teman-teman atau komunitas dakwah jamaah seperti ini agar kita saling menguatkan. Sudah? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya mbak, jadi kalau misalnya kita kan kalau puasa Ramadan itu 1 bulan ya, terus kalau misalnya ibu menyusui kadang-kadang itu nggak bisa puasa, nggak kuat biasanya kan. Nah itu nanti sebenarnya untuk biasanya kan ada pembayaran ya. Nah itu nanti puasanya itu perlu diganti atau kodok. Jadi kalau misalnya mau kodok itu 30 hari atau dia sebenarnya membayar lebih aja. Hanya ya, siap, aman. Oke, ketika misalnya kita ibu menyusui, kadang-kadang juga case-nya itu adalah tahun ini hamil, tahun depannya hamil lagi, tahun depannya hamil lagi, hamil setiap tahun produktif gitu ya. Tancap gas, mumpung masih kecil-kecil anaknya sampai 5 biji gak apa-apa, tiri gitu. Jadi kayak anak pitik gitu ya. Itu terus. Nah itu ada beberapa keringanan. Jadi memang kalau misalnya nggak bisa untuk memotong, otomatis gitu. Jadi itu 2 pilihan. Jadi kalau misalnya nggak bisa, berarti otomatis ya. Tapi kalau misalnya pun kadang-kadang ada ibu hamil atau menyusui yang tadi tuh case-nya kuat, otomatis kalau misalnya dia masih bisa untuk sambil puasa dipersilakan. Tapi kalau memang sudah tidak kuat, berarti itu tadi antara mengkodok atau membayar fidyah. Di luar puasa mungkin boleh, kalau mbaknya bisa menjawab. Oh iya, mau promo boleh nggak? Boleh. Promo besok, promosi besok pagi Ahad Kliwon. Otomatis Ahad Kliwon adalah ada kajian rutin dari ibu-ibu PDA Aisyah dan juga Yuda PDNA di Masjid Agung pukul 6 dan ada bazar Iswara. Iswara itu Ikatan Saudagar Wirausaha Aisyah. Jadi nanti ada banyak makanan. Kalau yang suka jajan-jajan, ada food vlogger di sini yang suka mereview di TikToknya. Rating 4,5/5 atau berapa? Dipersilakan nanti datang ke Masjid Agung jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Dipersilakan kalau yang ngerasa, aduh mbak aku masih hausin, boleh besok sekalian habis pengajian Ahad pagi mau CFD di Pasar Gadok boleh gitu. Dan itu aja. Kalau dari Gunung kayaknya juga sering berangkat, ada banyak yang berangkat dari cabang. Saya apresiasi betul, masya Allah. Cabang Gunung jos. Oh, masya Allah. Itu yang sering berangkat pokoknya masya Allah tabarakallah. Sama setiap malam Kamis keramat. Setiap malam Kamis itu dari pekan pertama sampai pekan setiap Kamis setiap pekannya ada. Tapi untuk yang khususan kalau misalnya yang suka bahas tentang cinta-cinta, nah itu di pekan ketiga. Jadi besok Februari tanggal 19, dicatat ya tanggalnya. Besok tanggal 2 ini Ahad Kliwon, tanggal 19 setiap pekan ketiga keramat, pembahasannya tentang cinta, sekolah sakinah, keluarga dan lain sebagainya. Pokoknya kalau cewek-cewek suka lah, nggak mungkin nge-skip gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa hadir, nanti bisa live streaming lewat YouTube-nya keramat betul. Tapi kalau bisa hadir, karena jamaahnya menyusut. Dulu tuh keramat itu 1 aula full, 50 orang full. Sekarang ya Allah, ya
bergairah untuk menuntut ilmu dan tentang majelis ilmu. Jadi biar teman-teman kayak gini dapat pahalanya, malaikat mendoakan teman-teman semuanya, minta pengampunan kepada Allah Ta'ala, mereka mendoakan berikan rahmat dan lain sebagainya, sehingga teman-teman dapat keberkahannya ketika menghadiri majelis ilmu. Jadi ya kalau bisa, kalau benar-benar kepepet, aduh mbak udah terus banget terus langsung diterabas gitu ya, udah nggak bakal lewat gitu. Tapi kalau misalnya bisa hadir, dipersilahkan gitu ya. Terima kasih kepada Ibu dan Mama yang telah bersama kita untuk kupas-kupas mengenai puasa ya, mempersiapkan kita untuk bulan Ramadan. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi terjawab ya oleh Ibu dan Mama. Nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin di WA atau nanti di share PPT-nya ya, nanti kalau misalnya ada yang tadi telat datangnya tinggal nanti bisa minta PPT-nya. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya. Semoga di tempat yang penuh berkah ini kedatangan teman-teman semua langkahnya dicatat oleh Allah sebagai catatan pahala ya yang berlimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga langkahnya ini adalah langkah menuju surga ya. Amin. Yang sudah hadir hari ini, semoga nanti di hari 6 berikutnya diharapkan bisa hadir ya. Insya Allah nanti kita terundang ya. Jadi alhamdulillah hari ini ijazahnya di Masjid Pentung ya. Nanti untuk berikutnya ditunggu. Tapi habis Ramadan ya. Karena Ramadan kayaknya di skip dulu ya. Gimana? Ya fokus ibadahnya dulu yang tadi sudah dipersiapkan ini dimantapkan lagi, diamalkan biar samunya menuju Ramadan ini benar-benar siap ya. Dulu acaranya besok tanggal 16 ya, 16 Februari Ahad Kliwon juga Ahad pagi ya. Namanya tanggal 2 besok ya. Nah itu tempatnya ada di Gedung Kelurahan Sri Hardono di depan pos ya, pos Indonesia atau pos ya, pos ya. Untuk urutnya udah fix belum nggak urutnya jalan sehat? Sedangkan rapat yang panitia MA yang ikut panitia besok Ahad sore diharapkan untuk datang rapatnya di Kapaniwon. Di gornya Srihardonya karena udah mepet jadi kita sambil lihat tempatnya ya sambil survei. Oke. Dan kalau mungkin yang mau tiketnya boleh nanti setelah ini yang mau tiket terpresnya seharga berapa? 5.000 ya. Tuh nanti banyak tiket yang bisa didapatkan. Kayaknya bakal banyak yang dapat ya. Gandeng sapi. Gandeng sapi. Berarti terasa. Oke, cukup itu, Mbak. Oke. Dari saya mohon maaf jika selama membawa acara banyak perkataan yang mungkin menyinggung teman-teman dan tidak malah juga mungkin jangan kapok kesini ya Mbak ya. Oke, jadi saya banyak salahnya mohon maaf. Kita tutup acara Karina yang ke-10 pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an